Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, pelajaran ke-9, materi melaksanakan sholat, dengan submateri makna bacaan sholat. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang makna sholat. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna bacaan sholat. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, Bapak mengharapkan kalian dapat menjelaskan makna bacaan sholat. Kemudian kalian juga diharapkan dapat hafal bacaan sholatnya. Kemudian juga kalian dapat melaksanakan sholat. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita sudah bahas pada minggu yang lalu pada makna sholat, kita bahas juga tentang rukun sholat, di mana rukun sholat terdiri dari dua, yaitu ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun fi'li adalah rukun sholat yang berbentuk pekerjaan atau hal yang dilakukan atau dalam bentuk gerakan. Kemudian ada rukun qauli, yakni rukun sholat yang berbentuk ucapan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun qauli, di mana rukun-rukun qauli ini yang berbentuk ucapan kita akan terjemahkan sehingga kita memahami apa isi dari apa yang kita baca. Anak-anak sekalian, dengan mengetahui makna bacaan sholat, maka sholat kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi atau lebih khusyuk, sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Ayo kita simak arti dari bacaan sholat berikut ini. Yang pertama, bacaan sholat yang pertama adalah takbiratul ihram. Gerakannya seperti ini: Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan mengetahui makna Allahu Akbar, maka di dalam pikiran kita pada saat sedang sholat, kita berfokus pada bahwasanya tidak ada yang memiliki kekuasaan yang besar selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain berarti kecil, yang lain berarti semuanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, jadi Allah Maha Besar. Tidak ada yang memiliki kekuasaan yang besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah merupakan hamba yang sangat lemah, yang sangat tidak berdaya, kecuali karena ada kemurahan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpikir seperti itu, maka kita akan lebih khusyuk melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya yang kedua adalah doa iftitah. Nah, doa iftitah ini yang sering dibaca adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajahmu yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukanmu. Jadi kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk kita sendiri. Dengan kelurusan hati kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengakui bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi di sini kita menyatakan penyerahan diri kita kepada Allah. Segala sesuatu baik sholat, ibadah, hidup, mati, ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan memang aku diperintahkan seperti itu dan aku termasuk hamba yang berserah diri. Jadi kita dalam doa iftitah ini kita menyatakan bahwa kita berserah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya hanya untuk Allah semata, tidak ada untuk yang lain. Inilah kita disinilah kemudian ikhlas karena Allah melaksanakan ibadah. Selanjutnya bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi dalam terjemahan atau arti dari Al-Fatihah ini, kita memohon kepada Allah, memuji kepada Allah, dan juga sekaligus memohon kepada Allah agar kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dan juga kita menyatakan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita juga memohon pertolongan. Selanjutnya doa saat ruku. Bacaan ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Kita menyatakan bahwa Allah itu suci dan juga Allah itu maha agung dengan segala puji baginya. Jadi segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat kita dipuji oleh orang lain, dipuji apa saja, itu semuanya kita kembalikan kepada Allah. Makanya kita selalu bilang ketika ada pujian, alhamdulillah, 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 gitu kan? Misalnya kita dipuji oleh manusia, oleh orang lain dengan, oh kamu pintar ya, kamu rajin ibadah ya. Nah, jangan kita merasa bangga, karena pujian itu hanya milik Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah kehendak Allah. Maka dari itu kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bangkit dari ruku atau i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Jadi Allah mendengar para pemujinya. Kemudian kita memuji Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Kau kehendaki sesudah itu. Jadi kita memuji kepada Allah. Kemudian bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Rabbku yang maha tinggi dengan segala puji baginya. Baik, perhatikan gerakan sujud ini. Pada gerakan sujud, kita perhatikan posisi kepala sama rendahnya dengan posisi kaki kita. Jadi setiap orang yang sujud, maka posisi kepalanya akan sama dengan posisi telapak kakinya. Padahal kalau kita perhatikan, biasanya kepala posisinya ada di atas. Ya, hal ini menunjukkan bahwa pada saat sedang sholat tidak ada yang
memiliki jabatan tinggi, tidak ada yang memiliki kekayaan banyak, tidak ada yang pintar dan sebagainya. Semuanya di hadapan Allah sama. Maka dari itu manusia yang sholat tidak perlu sombong, ya, karena semua yang disombongkan itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu sombong, karena biasanya yang sombong kan karena pikirannya, dia merasa paling gitu ya. Tapi perhatikan pada saat dia sedang sujud. Pada saat sujud, semuanya yang tadinya disombongkan, kepintarannya, kekayaannya dan sebagainya yang ada di kepalanya ini sama rendahnya dengan kaki, gitu ya. Nah, ini ya posisi sujud. Jadi pada saat sedang sujud mengajarkan kepada kita bahwa tidak perlu kita melakukan kesombongan dimanapun kita berada. Karena pada saat sedang sholat kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dia punya jabatan, kayak tidak punya jabatan, dia kaya, dia miskin, gitu ya. Tidak ada yang spesial dalam hal ini kecuali ketaatan dan kehusyuannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam sujud ini kita juga harus memperhatikan beberapa hal, yakni diantaranya adalah anggota sujud. Ada 7 anggota sujud yang harus kita perhatikan. Dimana kalau anggota sujud ini salah satunya tidak benar, maka sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka otomatis sholatnya juga tidak sah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pertama, ada 2 telapak kaki atau telapak jari kaki kita. Nah, ini harus menempel pada lantai, jangan diangkat. Kalau diangkat, nah tidak sah sholatnya, karena sujudnya nanti tidak sah. Jadi 7 anggota sujudnya harus menempel pada tempat sholat. Kemudian 2 lutut. 2 lutut ini juga harus menempel pada tempat sholat. Kemudian 2 telapak tangan. 2 telapak tangan harus menempel juga. Dan dahi. Jadi 7 anggota sujud ini harus menempel pada tempat sholat. Kalau ini misalnya diangkat, tidak sah. Nah, biasanya kalau kita perhatikan orang yang sholat yang tidak tahu tentang 7 anggota sujud, pada saat sujud kedua setelah duduk di antara 2 sujud, ini biasanya terangkat 2 telapak kakinya. Sujudnya tidak sah, otomatis sah, sholatnya juga tidak sah. Maka ini perlu diperhatikan, 7 anggota sujud yang harus menempel pada saat kita sedang sholat. 2 telapak kaki atau telapak jari kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan dahi harus menempel pada tempat sholat. Baik. Selanjutnya, doa saat duduk di antara 2 sujud. Nah, ini doa ya, perhatikan baik-baik, ini luar biasa doa ini. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Jadi banyak sekali permintaan kita kepada Allah pada saat duduk di antara 2 sujud. Makanya kalau kita paham artinya, maka kita akan lebih fokus dan lebih khusyuk. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, belas kasihanilah aku, wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah rezeki kepadaku, wahdini, berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, berilah kesehatan kepadaku, wa'afu anni, dan berilah ampunan kepadaku. Gitu ya, pada saat sedang sholat itu kita paham artinya, maka kita juga akan lebih fokus. Selanjutnya, bacaan tahiyat, doa tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang pakai sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini tahiyatnya. Artinya segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah. Segala keselamatan tetap untuk engkau wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana pernah engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya sebagaimana engkau berikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Ya, ini jadi doa ini, sholawat ini harus dibaca pada saat tahiyat. Kalau kita paham artinya, akan menambah kekhusyuan kita di dalam sholat. Dan perhatikan ini, pada saat kita sedang tahiyat akhir, maka posisi kakinya adalah seperti ini. Satu, jadi kita duduk tidak pada posisi kaki ya, kita duduk tidak pada kaki sebelah kiri, tapi justru kita duduk pada lantai di mana kita sholat. Nah, sementara posisi kakinya ini ditekuk, yang sebelah kanan ditekuk pada saat tahiyat akhir. Kemudian yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu sekalian serta rahmat Allah dan berkahnya. Anak-anak sekalian, dari apa yang kita uraikan tadi, maka kita dapat simpulkan dengan mengerti dan memahami bacaan sholat, maka akan menumbuhkan rasa khusyuk pada saat sedang sholat, gitu ya. Jadi silakan pahami. Anak sekalian, baik. Adapun tugas pada pembelajaran kali ini adalah silakan kalian catat jawabannya pada buku catatan kalian. Kenapa kita harus mengerti dan memahami bacaan sholat? Baiklah, anak-anak sekalian. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan pemahaman tentang makna dari bacaan-bacaan sholat, sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.